Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah sudah memiliki firasat untuk memakai pakaian seragam taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan? Dan di video kali ini, kakak akan membagikan 10 hal yang harus kalian lakukan saat menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan sesuai dengan pengalaman kakak. Namun sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, serta apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Baik teman-teman, langsung saja kita membahas terkait 10 hal yang harus kalian lakukan saat menjadi calon taruna baru di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Yang pertama adalah berperilaku sopan kepada siapapun. Nah, di sini pentingnya kalian untuk bisa memberikan kesan pertama yang baik kepada senior kalian, teman kalian, pelatih kalian, atau bahkan pegawai yang bekerja di lingkungan asrama Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan dengan cara berperilaku sopan. Yang kedua adalah hilangkan rasa egoisme dan individualisme. Hilangkan rasa mementingkan diri sendiri, pupuklah jiwa korsa, yaitu jiwa senasib sepenanggungan, kepada teman-teman seangkatan kalian yang berasal dari Sabang ataupun Merauke. Karena kelak, teman seangkatan kalian adalah calon keluarga kalian yang baru di asrama atau di diklat. Nanti merekalah yang kalian mintai tolong apabila kalian dalam posisi kesusahan, atau bahkan pada saat kalian sakit, teman-teman kalian lah yang akan merawat kalian. Begitu juga sebaliknya, bila teman kalian merasa kesusahan atau dalam posisi sakit, maka kalian harus juga siap sedia merawat teman-teman kalian atau membantu teman-teman kalian saat dalam posisi kesusahan. Kemudian yang ketiga yaitu mentaati tata tertib yang berlaku di diklat. Nah, di sini pentingnya kalian untuk bisa berdisiplin mengikuti segala kegiatan yang berada di diklat. Kemudian harus bisa mematuhi tata tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan di asrama. Karena kalau kalian tidak mengikutinya, maka kalian akan bersiap-siap menghadapi sanksi yang akan diberikan oleh pelatih atau bahkan senior kalian. Kemudian hal yang keempat adalah mulailah membiasakan diri hidup sehat. Nah, di sini kan kalian saat ini berada di fase menunggu kelulusan akhir untuk calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Tidak ada salahnya kalian mulai sekarang harus bisa membiasakan diri untuk hidup sehat. Contohnya, kalian harus bisa membiasakan diri untuk bangun lebih awal, yaitu bangun subuh ya teman-teman, dan melakukan kegiatan olahraga. Tidak ada salahnya kalian melakukannya mulai sekarang. Dan bagi teman-teman yang memiliki kebiasaan begadang, merokok, atau bahkan memiliki kebiasaan main game, mulai sekarang harus bisa dikurangi. Karena nanti ke depannya kalian akan diatur terkait dengan jam tidur. Dan yang kedua adalah untuk membawa rokok serta barang gadget kalian seperti handphone ataupun laptop itu sangat dilarang keras ya teman-teman, terutama rokok. Membawa pun ke dalam asrama itu tidak boleh, apalagi kalian kedapatan merokok di dalam asrama, itu sangat fatal ya teman-teman. Sanksi dari pelatih atau bahkan senior kalian harus siap kalian jalani. Kemudian yang kelima, jangan lakukan tindakan kriminal di asrama. Nah, di sini contohnya tindakan kriminalnya yaitu mencuri barang milik teman kalian. Di sini juga pentingnya kalian harus bisa menjaga diri dan menjaga barang-barang milik kalian sendiri teman-teman, yaitu kalau bisa kalian membawa tip X dari rumah dan menandai baju atau pakaian kalian, sepatu kalian harus diberikan nama ya teman-teman, untuk menghindari tertukar dengan teman kalian atau bahkan diambil oleh teman-teman kalian. Di sini kakak tidak menuduh, hanya menyarankan saja karena kakak sudah mengalami hal seperti itu. Kemudian yang keenam, harus bisa beradaptasi secepat mungkin, baik itu dengan kegiatan atau bahkan harus bisa menghafal nama-nama teman kalian, senior kalian, menghafal lagu-lagu yang digunakan pada saat menjalani proses
ketarunaan di asrama, contohnya itu himne perhubungan, mars perhubungan, mars STTD, contohnya seperti itu teman-teman. Lagu-lagu itu harus kalian bisa hafalkan secepat mungkin ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh, harus bisa mengenali nama senior dan menjalin hubungan baik. Nah, di sini teman-teman pentingnya kalian, kalau pada saat kalian datang pertama kali di asrama itu, bertemu dengan senior kalian, kalian harus bisa mencuri pandang di name tag-nya ya teman-teman, untuk bisa mengetahui nama dari senior kalian. Kemudian kalian juga harus menghafalkan wajah dari senior kalian, karena nanti pada saat masa 3 bulan atau biasa disebut dengan masa ospek ya teman-teman, pasti nanti ada yang menanyakan nama kakak itu siapa, nama kakak ini siapa. Nah, disitulah pentingnya kalian harus bisa mencuri-curi dan harus bisa cepat untuk menghafalkan nama dari senior kalian. Kalau tidak bisa, tentu kalian akan mendapatkan sanksi dari senior kalian. Nanti pada saat kalian menghadapi kehidupan di asrama, kalian harus bisa pandai-pandai mengambil hati senior kalian. Instruksi dari apapun senior kalian itu kalian harus bisa menjalani ya teman-teman. Contoh, kalau disuruh nyanyi, kalian harus bisa nyanyi. Disuruh apapun, kalian harus turuti saja teman-teman, tidak ada salahnya. Semakin kalian turuti, maka senior akan semakin sayang dengan kalian. Dan apabila hubungan antara senior dan junior itu baik, maka hubungan atau kehidupan kalian di asrama itu akan semakin harmonis dan menyenangkan. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ke-8 yaitu harus menaruh peralatan dan pakaian secara rapi dan teratur. Nah, di sini teman-teman pentingnya kalian harus menjaga peralatan kalian secara rapi dan harus bisa mempersiapkan barang-barang yang akan digunakan esok paginya. Dan di sini juga teman-teman pentingnya kalian untuk bisa menaruh benda-benda, contohnya ini ya, untuk kaos kaki itu kalau bisa kalian bisa taruh di sepatu kalian. Karena kalau di masa-masa ospek ini atau di masa mada tukar ini, pasti ada apel-apel dadakan di subuh hari ya teman-teman. Harus bisa bergerak cepat. Jadi kalau bisa sepatu kalian, kaos kaki kalian sudah ditaruh di sepatu kalian. Jadi besoknya pada saat kalian disuruh apel dadakan itu, gerakan kalian bisa cepat. Kemudian yang ke-9 adalah pertimbangkan untuk menjadi pejabat. Nah, di sini teman-teman kalian pasti sudah mengetahui kalau ada taruna yang menggunakan tali di sini di bagian dada sebelah kanan dan ada jengkolnya ya teman-teman, atau medali di sini. Nah, kalau kalian jumpai taruna seperti itu dapat dipastikan dia mengemban jabatan di ketarunaan. Nah, di sini kalian harus bisa benar-benar mempertimbangkan untuk menjadi pejabat kalau ditunjuk oleh senior atau pelatih. Kenapa kakak bisa berbicara seperti itu? Karena teman-teman kalian yang satu angkatan itu kan baru memasuki atau baru mengenal kehidupan taruna, pasti sangat sulit untuk diatur ya teman-teman. Dan kalian sebagai atasan dari teman kalian sendiri itu, kalau tidak bisa mengatur teman-teman kalian dengan baik itu dari segi kedisiplinan atau cara berpakaian, contoh kecilnya, maka yang paling pertama dihukum itu adalah pejabatnya dulu ya teman-teman. Baru nanti teman kalian yang salah. Karena seperti itulah teman-teman resiko dari seorang pejabat, harus bisa mengayomi teman-temannya yang tidak pejabat atau sebagai anggota. Nah, disitulah teman-teman kalian harus bisa mempertimbangkan diri. Apabila kalian mampu atau memiliki jiwa kepemimpinan untuk memimpin teman-teman kalian dan siap menanggung segala resiko yang terjadi terhadap kalian, maka bisa kalian pertimbangkan untuk menjadi seorang pejabat di ketarunaan. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ke-10, yang paling penting ini ya teman-teman, sebelum kalian berangkat atau sebelum kalian menuju menjadi taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan untuk pertama kalinya, alangkah baiknya kalian bisa atau meminta doa restu dari orang tua kalian teman-teman, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ini contoh saja ya, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kalian. Jadi ada teman kakak dulu pada saat mengikuti proses mada tukar itu, orang tuanya meninggal ya teman-teman. Dan beliau ini benar dari keluarganya memang sengaja untuk tidak memberitahu ya, agar dia bisa fokus mengikuti kegiatan ketarunaan. Jadi
Setelah 3 bulan selesai mengikuti mada tukar itu, baru pulang ke rumah, baru dia mengetahui kalau orang tuanya itu meninggal. Jadi seperti itulah teman-teman, pentingnya kalian harus meminta doa restu kepada orang tua kalian sebelum kalian berangkat menuju ke kehidupan asrama. Tetaplah memikirkan pengorbanan dari orang tua kalian. Jika kalian sudah merasa lelah dengan kehidupan asrama, sudah tidak sanggup lagi karena begitu banyaknya kegiatan atau tekanan yang akan kalian hadapi, karena mungkin kaget ya mengikuti kehidupan yang selama ini belum pernah kalian hadapi, maka ingatlah selalu pengorbanan orang tua kalian. Dan karena di sanalah pentingnya teman-teman, semakin kalian mengingat pengorbanan orang tua kalian, maka hal itulah yang akan membuat kalian semakin kuat untuk menjalani kehidupan di asrama. Seperti itu teman-teman. Sekian terkait dengan 10 hal yang harus kalian lakukan selama menjadi taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan untuk pertama kalinya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Lebih kurang kakak mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.